Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak bagian utang. Yang beranggotakan saya sendiri, Ayudina Pratiwi, NPM 0072, Baramanti Adi, NPM 076, Novi Ika, NPM 93, dan Syaiful Ahmad Irwan, NPM 85. Bagian pertama mengenai transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak itu diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Misalnya pada bagian ini perusahaan Garuda memberikan fasilitas kredit kepada Citylink senilai 180 miliar. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena Citylink merupakan anak perusahaan transaksi afiliasi. Pemberian fasilitas ini ditandatangani pada 2 Desember 2013 dan bukan merupakan transaksi material seperti yang dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 9/E2. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak itu harus dieliminasi untuk disusun pada laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang, di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Selanjutnya mengenai perhitungan, ilustrasi ini nantinya akan memberikan gambaran awal mengenai transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak dan menunjukkan akun apa aja sih yang terpengaruh oleh transaksi tersebut, sehingga nanti kita dapat memperoleh pemahaman bagaimana mengenai eliminasi transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak. Misalnya di sini PTP memiliki 100% saham PTS, lalu PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta rupiah pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut digunakan PTS untuk membuka lini bisnis baru dan PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Untuk pencatatannya di sini dibedakan pencatatan oleh PTP dan PTS. Pencatatan PTP yang pertama, PTP mencatat pemberian fasilitas kredit pada PTS, yaitu dengan penjurnalannya akun piutang pada debit sebesar 500 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, mencatat pendapatan bunga dengan perhitungan 5% dibagi 6/12 dikali 6/12 dikali 500 juta, menghasilkan penjurnalannya bagian debit yaitu piutang bunga senilai 12.500.000 rupiah, bagian kredit mendapatkan pendapatan bunga senilai 12.500.000 rupiah. Penyatatan pada PTS, bagian pertama yaitu mencatat perolehan fasilitas kredit dari PTP dengan penjurnalannya yaitu memperoleh kas senilai 500 juta rupiah dan peroleh kredit senilai utangnya bertambah senilai 500 juta rupiah. Nomor 2, mencatat pendapatan bunga, yaitu perhitungannya 5% dikali 6/12 dikali 500 juta rupiah. Dengan penjurnalannya menghasilkan beban bunga senilai 12.500.000 dan menambah utang bunga pada kredit senilai 12.500.000. Nah, karena transaksi ini utang piutang ini terjadi, lalu selanjutnya berdasarkan transaksi di atas, PTP dan PTS ini melaporkan akun-akun berikut ini untuk periode 2015, yaitu PTP dengan piutangnya 500 juta rupiah dan piutang bunga dan pendapatan bunga masing-masing 12.500.000. Untuk PTS, pertamanya utang yaitu 500 juta rupiah, lalu ada utang bunga 12.500.000 dan beban bunga 12.500.000.
Karena transaksi utang piutang ini terjadi antara PTP dan PTS, ini merupakan satu kesatuan ekonomi, maka akun-akun itu harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, piutang dan piutang bunga PTP, serta utang dan utang bunga PTS, ini tidak akan muncul. Begitu juga dengan pendapatan bunga PTP dan beban bunga PTS. Juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Lalu selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Nah, dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak ini merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Nggak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak seperti yang selesai ini. Transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan anak itu harus dieliminasi. Misalnya pada gambar A, entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Lalu pada gambar B, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung yang melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi ini memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi harus disiapkan. Nah, di sini dijelaskan nanti akan selanjutnya oleh teman-teman saya mengenai jenis dari transaksi pembelian obligasi ini. Terdapat dua jenis, yaitu pembelian pada harga pasar dan selanjutnya pada nomor 2 pembelian tidak pada harga pasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga, investasi pada obligasi yang dibeli entitas anak. Selanjutnya, ini terdapat ilustrasi. Di sebelah kiri terdapat neraca saldo per tanggal 31 Desember 2015. Ada PT Nusantara dan PT Andalas. Lalu informasi tambahannya, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendalian sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Lalu terdapat atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara akan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada 1 Juli 2015 mencatat penerbitan obligasi pada nilai par. Di debit ada kas sebesar 500 juta, di kredit utang obligasi 500 juta. Dan 31 Desember 2015 mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Di debit ada beban bunga, di kredit terdapat utang bunga sebesar 20 juta dan 20 juta. Didapatkan dari 8% dikali 6/12 dikali 500 juta.
Lalu selanjutnya pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah pada tanggal 1 Juli mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Di debit terdapat investasi pada obligasi sebesar 300 juta, di kredit terdapat kas 300 juta. Lalu pada tanggal 31 Juli 2015 mencatat pengakuan bunga piutang obligasi. Di debit terdapat piutang bunga sebesar 120 juta, di kredit terdapat pendapatan bunga sebesar 120 juta. Didapatkan dari 8% dikali 6 per 12 kali 300 juta. Selanjutnya, PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas pada pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2015 adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Di debit terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, di kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 900 juta. Dan di tanggal 31 Desember tahun 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Di debit terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, di kredit terdapat bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Didapatkan dari 200 juta dikali 75%. Terus yang terakhir terdapat di tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Di debit terdapat kas sebesar 37.500.000, di kredit terdapat investasi pada PT Andalas 37.500.000. Didapatkan dari 50 juta dikalikan dengan 75%. Terus di sini terdapat perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian atas aset bersih. Di sini terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di PT Nusantara saldo labanya yaitu 900 juta rupiah dan laba bersihnya 150 juta, dividennya 30.500.000 dan saldo akhirnya 1.012.500.000. Di kepentingan non pengendali saldo awalnya 300 juta, laba bersihnya 50 juta, dividennya 12.500.000 sehingga saldo akhirnya 330.500.000. Lalu saham biasanya 800 juta. Saldo akhirnya juga 800 juta sehingga saldo labanya 400 juta di saldo awal, laba bersihnya 200 juta, dividennya 50 juta, saldo akhirnya 550 juta. Lalu di sini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Di debit terdapat saham biasa sebesar 800 juta, lalu ada saldo laba sebesar 400 juta, lalu bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, lalu di kredit terdapat dividen yang diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.012.500.000, lalu
Ada kepentingan non pengendali 330.500.000. Lalu mengeliminasi utang PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Di debit ada utang obligasi sebesar 300 juta, di kredit investasi pada obligasi 300 juta. Lalu mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Di debit pendapatan bunga sebesar 12 juta, di kredit beban bunga sebesar 12 juta. Lalu di sini kertas kerja konsolidasian. Di sebelah kiri itu kertas kerja konsolidasian oleh PT Nusantara dan Andalas. Lalu misalkan jika tahun berikutnya 2016 PT Andalas masih memiliki obligasi PT Nusantara, maka pada saat penyiapan laporan keuangan konsolidasian juga perlu dibuat jurnal eliminasi kembali untuk menghapus dampak kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas. Jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi sama dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada 31 Desember 2015. Sedangkan besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus di 31 Desember 2015. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kali periode pembayaran bunga. Sehingga ini di sebelah kanan berikut ini jurnal eliminasi terkait dengan kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh entitas anak yang dibuat pada 31 Desember 2016. Terus akan menghasilkan untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Di debit utang obligasi 300 juta, di kredit investasi pada obligasi 300 juta. Lalu mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga obligasi PT Nusantara dibeli PT Andalas. Di debit pendapatan bunga 24 juta, di kredit beban bunga 24 juta. Lalu mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Di debit ada utang bunga 120 juta, di kredit piutang bunga 120 juta. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu pembelian bukan pada nilai par. Pembelian bukan pada nilai par dapat terjadi pada saat obligasi kupon berbeda dengan tingkat bunga pasarnya. Ketika obligasi kupon tersebut nilainya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasarnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat obligasi kupon tersebut nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pasarnya, maka terdapat premium pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Ketika obligasi diterbitkan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul itu dari penerbitan obligasi harus dieliminasi. Selanjutnya ada ilustrasi yang sama dengan ilustrasi sebelumnya, yaitu poin 7.1, namun terdapat perbedaan pada nilai penerbitan obligasi PT Nusantara. Obligasi diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan parnya sehingga terdapat diskon obligasi. Selanjutnya ada kasus. Kita lihat bahwa terdapat tabel 7.4 yaitu neraca saldo periode 31 Desember 2015. Di sini terdapat akun antara PT Nusantara dengan PT Andalas. Kemudian ada informasi tambahan
yaitu yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham dari PT Andalas pada Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu senilai 900 juta. Kemudian nilai kepentingan non-pengendalian sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Kemudian poin yang kedua yaitu selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai parnya seharga 500 juta pada harga 490 juta rupiah. Kemudian obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo selama 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50% dari PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Masih dalam lanjutan dari kasus yang sebelumnya, terdapat tabel 7.5 yang merupakan tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. PT Nusantara akan mencatat jurnal terkait dengan obligasi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2015 PT Nusantara mencatat kas di debit sebesar 490 juta rupiah, diskon obligasi di debit sebesar 10 juta rupiah, dan utang obligasi di kredit sebesar 500 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT Nusantara mencatat beban bunga di debit sebesar 20.823.314 rupiah, utang bunga di kredit sebesar 20 juta, dan diskon obligasi di kredit sebesar 823.314 rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Selanjutnya, PT Andalas juga akan mencatat jurnal terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara. Pada tanggal 1 Juli 2015, PT Andalas mencatat investasi pada obligasi di debit sebesar 294 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 294 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara 60% pada nilai diskon. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Andalas juga mencatat investasi pada obligasi di debit sebesar Rp493.989 diperoleh dari 823.314 dikalikan 60%. Kemudian piutang bunga dicatat di debit sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah diperoleh dari 20 juta rupiah dikalikan 60%. Kemudian pendapatan bunga dicatat di kredit sebesar 12.493.989 yang diperoleh dari 20.823.314 dikali 60%.
Selanjutnya, prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. PT Nusantara akan membuat jurnal terkait dengan investasinya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mencatat investasi pada PT Andalas didebit sebesar 900 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 900 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT Nusantara mencatat investasi pada PT Andalas didebit sebesar 150 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 150 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Diperoleh dari 200 juta dikalikan 75% yang hasilnya adalah 150 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT Nusantara juga mencatat kas didebit sebesar 37.500.000 rupiah dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 37.500.000 rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, diperoleh dari 50 juta dikalikan 75% yang hasilnya 37.500.000. Selanjutnya yaitu pembuatan jurnal eliminasi terkait dengan perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Terdapat tabel 7.6 yang merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Untuk saldo awal PT Nusantara sebesar 900 juta rupiah, kita bisa melihat di informasi tambahan. Kemudian untuk saldo awal kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta rupiah, kita juga bisa melihat di informasi tambahan. Selanjutnya untuk saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo labanya sebesar 400 juta rupiah dapat dilihat di neraca saldo. Kemudian laba bersihnya untuk PT Nusantara sebesar 150 juta rupiah. Kita dapat melihat di perhitungan sebelumnya, yaitu di jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara terkait dengan pencatatan bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Selanjutnya, untuk laba bersih dari kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah dan saldo labanya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk dividen PT Nusantara sebesar 37.500.000 diperoleh dari jurnal sebelumnya yang dibuat oleh PT Nusantara, yaitu pada jurnal bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Kemudian untuk kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000 dan untuk saldo labanya sebesar 50 juta. Untuk saldo akhirnya pada PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 diperoleh dari 900 juta ditambah 150 juta, kemudian dikurangi 37.500.000. Untuk saldo akhir kepentingan non-pengendali sama, yaitu 300 juta ditambah 50 juta dan dikurangi 12.500.000.
Kemudian untuk saham biasanya sama karena tidak ada akun. Kemudian saldo labanya sebesar 600 juta rupiah. Perhitungannya sama, yaitu 400 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah, kemudian dikurangi 50 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat untuk mengeliminasi jurnal bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali, serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk jurnal eliminasi dapat dicatat, yaitu saham biasa di debit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba di debit sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, kemudian bagian laba non pengendali di debit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya dividen umum dicatat di kredit sebesar 50 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1 miliar 12 juta 500 dan kepentingan non pengendali di kredit sebesar 337 juta 500 rupiah. Selanjutnya yaitu pembuatan jurnal eliminasi terkait eliminasi piutang dan utang usaha yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2015. PT Nusantara mencatat utang obligasi di debit sebesar 300 juta rupiah, kemudian investasi pada obligasi di kredit sebesar 294.493.989 rupiah, diskon obligasi di kredit sebesar 5.506.11 rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Utang obligasi diperoleh dari 500 juta dikalikan 60% sehingga hasilnya 300 juta. Kemudian untuk investasi pada obligasi diperoleh dari 490 juta 823.314 dikalikan 60% yang hasilnya 294.493.989 rupiah. Untuk diskon obligasi diperoleh dari 9.176.686 rupiah dikalikan 60%. Selanjutnya mencatat pendapatan bunga sebesar 12.493.989 di debit dan beban bunga sebesar 12.493.989 di kredit. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat eliminasi pendapatan bunga dan bunga beban dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Perhitungannya diperoleh dari 20.823.314 dikalikan 60%. Selanjutnya, utang obligasi di debit sebesar 12 juta dan piutang bunga di kredit sebesar 12 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Andalas, PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Diperoleh dari 20 juta dikalikan 60%. Selanjutnya, setelah dibuat jurnal oleh masing-masing entitas, baik entitas anak maupun entitas induk, kemudian dibuat jurnal eliminasi, langkah terakhir yaitu membuat kertas kerja konsolidasian tahun 2015.
Terdapat kertas kerja konsolidasian tahun 2015 yang disajikan pada tabel 7.7 yang memuat laporan laba rugi dari kedua entitas, kemudian laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita bisa memasukkan akun-akun yang terdapat di neraca saldo pada periode 31 Desember 2015. Kemudian kita bisa memasukkan akun-akun jurnal yang dibuat oleh masing-masing entitas anak maupun entitas induk, yaitu PT Andalas dan PT Nusantara. Selanjutnya kita masukkan jurnal eliminasi yang telah dibuat tadi. Dari akun PT Nusantara, kemudian PT Andalas, dan jurnal eliminasi tersebut kita jumlahkan dan menjadi konsolidasian yang merupakan gabungan dari kedua perusahaan, yaitu perusahaan PT Nusantara sebagai entitas induk dan PT Andalas sebagai entitas anak. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas periode 31 Desember. PT Nusantara mencatat utang obligasi sebesar 300 juta rupiah di debit diperoleh dari 500 juta rupiah dikalikan 60%. Kemudian investasi pada obligasi sebesar 295 juta 545.836 rupiah dikredit diperoleh dari 492 juta 576.394 rupiah dikalikan 60%, dan diskon obligasi sebesar 4.454.164 rupiah dikredit diperoleh dari 7.423.606 rupiah dikalikan 60%. Selanjutnya jurnal tadi digunakan untuk mencatat eliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Selanjutnya, pendapatan bunga yang dicatat di debit sebesar 25.051.848 rupiah dan beban bunga di kredit sebesar 25.051.848 rupiah diperoleh dari hitungan 41.753.080 rupiah dikalikan 60%. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat eliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Kemudian PT Nusantara juga mencatat pendapatan bunga sebesar 12 juta rupiah di debit dan beban bunga sebesar 12 juta rupiah di kredit diperoleh dari hitungan 20 juta rupiah dikalikan 60%. Jurnal tersebut digunakan untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bukan nilai par. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi. Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara akrual juga harus dieliminasi. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika nilai entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Baliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Neraca saldo plus 31 Desember 2015. Kas dan setara kas. Debit 592 500.000. Debit 608 283 630. Piutang usaha 800 juta. Debit 375 juta. Persediaan 650 juta. Debit 400 juta. Investasi pada PT Andalas 1.022.462.723. Investasi pada obligasi 495 juta. Tanah 1.500 juta. Debit 500 juta. Bangunan dan peralatan debit 3 miliar. Debit 400 juta. Merek dagang debit 410 juta. Akumulasi penyusutan kredit 750 juta, kredit 125 juta. Akumulasi amortisasi kredit 60 juta. Utang usaha kredit 1.200.000 juta. Kredit 300 juta. Utang obligasi kredit 1.500.000 juta. Kredit 500 juta. Premium obligasi kredit 8.283.630. Saham biasa 1 miliar. Kredit 800 juta. Saldo laba 1.500.000 juta. Kredit 400 juta. Penjualan kredit 4.800.000 juta. Kredit 875 juta. Bagian laba atas PT Andalas. Kredit 159.962.773. Beban pokok penjualan 3 miliar. Debit 550 juta. Beban operasi debit 900 juta. Debit 61.716.370. Beban penyusutan 250 juta. Debit 25 juta. Beban amortisasi debit 50 juta. Beban bunga debit 38.283.630. Dividen diumumkan debit 300 juta. Debit 50 juta. Totalnya debit 12.962.962.723. Kredit 12.969.962.723.
debit 3 miliar 8.283.630, kredit 3 miliar 8.283.630. Berikut ini adalah tabel amortisasi premium obligasi PT Andalas. Berikut pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi yang tidak terbitkan selama tahun 2015. 1 Januari, kas debit 510 juta, utang obligasi kredit 500 juta, premium obligasi kredit 10 juta. 1 Juli, beban bunga debit 19.157.636, premium obligasi debit 842.364, kas kredit 20 juta. 31 Desember, beban bunga debit 19.125.994, premium obligasi debit 874.006, kas kredit 823.314. Pada saat PT Nusantara melakukan pembelian obligasi PT Andalas dari pihak non afiliasi, berikut pencatatannya. 1 Juli, investasi pada obligasi debit 495 juta, kas kredit 495 juta. Prosedur consolidation tahun pertama 2015. Catatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1 Januari, investasi pada PT Andalas debit 900 juta, kas kredit 900 juta. 31 Desember, investasi pada PT Andalas debit 150 juta, bagian laba atas PT Andalas kredit 150 juta. 31 Desember, kas debit 30 juta 500.000, investasi pada PT Andalas kredit 30 juta 500.000.